Perkenalkan, nama saya Gitalis Dwi Natarina dari kelas 10 IPA 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya, yaitu kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Gitalis Dwi Natarina, yang kedua Kamila Saputri, yang ketiga Chelsea Mutia Sabrina Ajari, dan yang keempat Galda Nurjahra. Kelompok kami membahas tentang wirausaha di bidang tanaman pangan. Untuk materi pengertian wirausaha di bidang tanaman pangan telah dijelaskan oleh Kamila Saputri. Dan untuk strategi mutu hasil tanaman pangan telah dijelaskan oleh Chelsea Mutia Sabrina Ajari. Materi kriteria usaha pertanian tanaman pangan telah dijelaskan oleh Galda Nurjahra. Sekarang saya akan menjelaskan tentang standar pelestarian lingkungan dan standar tenaga kerja. Nah, wirausaha tanaman pangan itu harus benar-benar memahami aturan dan standar pelestarian lingkungan agar tanah pertanian tidak rusak kesuburannya. Kira-kira apa aja sih standar pelestarian lingkungan? Jadi standar pelestarian lingkungan itu ada 2. Ingat, ini standar pelestarian yang harus diketahui atau dipahami oleh wirausahawan. Yang pertama, usaha budidaya tanaman pangan perlu memperhatikan aspek usaha tani yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan keseimbangan ekologi. Saya akan menjelaskan dari yang pertama dulu. Jadi, harus berkelanjutan. Jadi, apa yang dibudidayakan itu harus berkelanjutan dari tahun ke tahunnya. Jadi, harus mempunyai prospek budidaya tanaman pangan yang maju. Selanjutnya, yang kedua, ramah lingkungan. Jadi apa yang dibudidayakan itu harus ramah terhadap lingkungan yang di sekitarnya. Selanjutnya, yang ketiga, keseimbangan ekologi. Nah, keseimbangan ekologi atau keseimbangan lingkungan itu kan hubungan kompleks antara organisme hidup dan kondisi lingkungan yang menjadi tempat tinggalnya. Jadi misalnya tanaman padi itu kan tanaman jagung misalnya. Tanaman jagung itu kan ditanam di tanah. Nah, jadi si jagung ini harus seimbang dengan tanah yang di tempat tinggalinya. Kayak gitu. Selanjutnya yang kedua, upaya mempertahankan keseimbangan ekologi dalam budidaya tanaman pangan mengacu pada upaya meningkatkan daya pulih lingkungan, terutama dari segi kelestarian tanah dan air serta keseimbangan hayati. Jadi, kelestarian tanah dan airnya itu harus benar-benar bisa menjaganya. Dan keseimbangan hayati atau keseimbangan ekosistem. Jadi jangan sampai pupuk atau bahan organik atau bahan kimia lainnya yang digunakan untuk tanaman tersebut itu mengganggu keseimbangan ekosistem yang lain. Misalnya menggunakan pupuk kimia yang berbahaya, pastikan itu nantinya mengalir ke misalnya sungai. Nah, apabila pupuk kimia tersebut berbahaya, pastinya akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di sungai tersebut. Entah itu ikan yang ada di sungai tersebut mati atau tanaman yang ada di sungai tersebut mati. Nah, jadi itu dia standar pelestarian lingkungan. Selanjutnya, dalam menjalankan usahanya, wirausaha budidaya tanaman pangan pasti perlu memperhatikan tenaga kerja untuk mengolah usahanya. Iya kan? Nah, dalam memilih tenaga kerja, wirausaha juga harus memperhatikan standar tenaga kerja. Kira-kira apa aja sih standar tenaga kerja? Jadi standar tenaga kerja itu ada 3. Yang pertama, tenaga kerja usaha produksi tanaman pangan perlu memperhatikan atau mengetahui tata cara budidaya komoditas yang diusahakan, terutama aspek persyaratan tumbuh, adaptasi varietas, cara bertanam, kebutuhan pupuk, pengendalian OPT, serta teknik panen dan pasca panen. Saya akan menjelaskan dari yang pertama dulu, yaitu persyaratan tumbuh. Jadi, tenaga kerja harus mengetahui syarat-syarat tanaman tersebut itu tumbuh bagaimana. Selanjutnya, adaptasi varietas.
tanaman itu kan bervariasi. Jadi tenaga kerja harus mengetahui jika varietas yang A itu harus ditanam dengan cara bagaimana di lahan yang bagaimana. Begitupun dengan tanaman yang lainnya juga. Selanjutnya, cara bertanam. Jadi tenaga kerja itu harus mengetahui cara nanam tanaman tersebut tuh bagaimana sih? Ataukah harus di tanah yang kering, atau tanah yang lembab, atau di pot. Selanjutnya, kebutuhan pupuk. Maksud dari kebutuhan pupuk ini kan misal tanaman yang umurnya sudah 2 bulan atau 3 bulan itu kan pasti takaran pupuk atau dosis pupuknya berbeda. Juga semisal jika ada hama A, hama B, pastikan obat atau pupuk yang digunakan itu juga berbeda. Karena beda pupuk pasti beda kegunaannya juga. Selanjutnya, pengendalian OPT. Nah, OPT sendiri itu kan pengertiannya organisme pengganggu tanaman, kayak semacam gulma. Jadi, tenaga kerja harus mengetahui jika tanaman tersebut terserang penyakit A atau penyakit B, harus mengetahui obat yang digunakan untuk menghilangkan penyakit pada tanaman tersebut. Selanjutnya, teknik panen dan pasca panen. Jadi tenaga kerja harus tahu teknik panen tanaman tersebut itu bagaimana, ataukah manual atau dengan menggunakan teknologi yang lainnya. Serta pasca panen. Pasca panen itu kan kegiatan yang dilakukan setelah panen. Jadi contohnya padi, pasca panennya itu dijemur. Jadi setiap tanaman itu harus mengetahui pasca panennya itu bagaimana. Selanjutnya, standar tenaga kerja yang kedua yaitu tenaga kerja atau pelaku usaha yang belum menguasai teknik budidaya komoditas tanaman pangan yang diusahakan agar mengikuti magang, pelatihan, atau berkonsultasi ke yang lebih bisa atau ke yang lebih tahu. Jadi agar tidak ada kesalahan dalam melakukan tugasnya atau dalam merawat tanaman tersebut. Selanjutnya, standar tenaga kerja yang ketiga yaitu tenaga kerja atau pelaku usaha produksi tanaman pangan wajib menjamin mutu dan keamanan konsumsi produksi tanaman pangan yang dihasilkan. Jadi harus benar-benar menjamin mutunya itu bagus. Nah, agar mutunya itu bagus, otomatis dari benihnya juga harus bagus, biar hasilnya juga bagus. Jadi tenaga kerja harus bisa memilih benih atau bibit yang bagus, serta keamanan konsumsi produksi tanaman pangan yang dihasilkan. Jadi dari produsen ke konsumen itu harus benar-benar terjaga keamanannya, misalnya dengan cara pengemasan. Nah, jadi itu dia standar pelestarian lingkungan dan standar tenaga kerja. Apabila masih banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, makasih, see you.